Selamat pagi, Shalom. Hari ini saya mengajak kita belajar merenungi firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Injil Lukas ini berkata begini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita sedang berada di dunia modern, bergerak begitu cepat. Namun seringkali kita hanya mengejar angka, ya, pertambahan tanpa melihat akar pertumbuhan. Dalam Lukas 2 ayat 52 ini, Yesus memberikan teladan pertumbuhan yang seimbang dengan beberapa aspek spiritual, aspek intelektual, mental, dan aspek sosial. Dari nas ini satu tema yang memang saya sampaikan, yaitu bertumbuh, bertambah, berdampak. Bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, berdampak? Ada 3 S yang saya paparkan hari ini. S yang pertama adalah sehat imannya. Jadi gereja hari ini harus gereja yang punya kesehatan iman yang kuat. Ya, sehat iman itu artinya bertumbuh dalam hubungan dengan Allah. Lukas 2 ayat 52 ini menjelaskan makin dikasihi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, iman adalah fondasi. Tanpa iman yang sehat, tentu pertumbuhan itu tidak akan seimbang. Kolose 2 ayat 7 ada penekanan di sini akar. Dimulai dari berakar dulu, ya, baru bisa kuat, ya, tidak mudah tumbang. Jadi ada kedalaman yang dalam, yakni hubungan pribadi yang dengan Tuhan yang dalam, bukan sekedar rutinitas saja. Jadi iman, sehat imannya, indikator yang nyata hari ini adalah ketahanan saat menghadapi badai hidup, yaitu ujian iman. Maka pesan pertama yang saya mau sampaikan yaitu fokus pada disiplin rohani. Diperlukan gereja yang setia berdoa, setia merenungkan firman untuk memastikan apakah nutrisi rohani kita terpenuhi setiap hari. S yang kedua, untuk menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak, selain sehat imannya, yang kedua adalah sehat ilmunya. Jadi yang kedua, sehat ilmunya. Yesus sosok dalam ayat ini berkata, bertambah hikmatnya. Lukas 2 ayat 52 jelas, Yesus semakin bertambah dalam hal hikmat. Dan dalam Amsal 1 ayat 7 juga berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mengapa harus sehat ilmunya? Karena gereja masa kini berhadapan dengan banjirnya informasi, banjirnya ideologi dunia. Iman tanpa ilmu adalah buta. Ilmu juga tanpa iman adalah lumpuh. Maka masa kini gereja dituntut yang pertama itu perlu kritis dan namun alkitabiah. Sehat ilmunya berarti memiliki pemahaman doktrin yang kuat, namun tetap terbuka untuk belajar hal-hal praktis seperti hal teknologi, manajemen, literasi keuangan. Tentu itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Lalu gereja masa kini juga perlu transformasi pikiran. Di sinilah pertumbuhan ini menuntut kita untuk memperbaharui bagaimana cara kita berpikir agar tidak serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 berkata jelas, tapi selalu serupa dengan Tuhan, sehingga ilmu dan iman harus seimbang. Pesan kedua dari S sehat imannya, hari ini gereja harus ingat, jangan berhenti belajar. Gunakan kecerdasan untuk menjawab tantangan zaman dengan solusi berbasis kebenaran Alkitabiah. Dan S yang ketiga, gereja harus sehat mentalnya. Sehat mental artinya gereja harus berdampak melalui keseimbangan jiwa. Lukas 2 ayat 52 jelas, makin bertambah besar.
Ayat ini jelas menjelaskan konteks pertumbuhan fisik, konteks kemandirian jiwa. Dan 2 Timotius 1 ayat 7 juga berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ini jelas kesehatan mental adalah isu krusial untuk hari ini, untuk gereja masa kini. Orang yang sehat mentalnya tentu pasti memiliki penguasaan diri, memiliki ketenangan, dan juga mampu menjalin hubungan yang sehat dengan sesama. Dan gereja harus resiliensi, yang artinya gereja itu harus mampu mengelola stres. Gereja harus mampu mengelola kekecewaan. Gereja juga harus mampu mengelola trauma, tentu dalam perspektif ilahi. Gereja harus berkarakter Kristus, sehat mentalnya, menghasilkan buah roh seperti kesabaran dan kelemah lembutan. Tentu orang sakit secara mental, emosional sulit menjadi berkat, ya, cenderung destruktif pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi pesan S yang ketiga, gereja harus menjadi ruang aman bagi orang yang terluka. Kesimpulan hari ini, menjadi gereja yang bertambah, bertumbuh, berdampak pasti akan terjadi ketika yang pertama tadi, iman itu harus sehat. Yang kedua, ilmu kita harus tajam. Dan yang ketiga, mental kita harus kuat. Maka dampak adalah hasil yang matang, pasti matang secara luar biasa. Pertambahan kuantitas gereja akan menjadi secara organik, karena dunia melihat kualitas hidup kita yang menyerupai Kristus. Pesan penutup, bertumbuhlah ke dalam, yaitu iman. Bertambahlah ke atas, yaitu ilmu. Dan berdampaklah keluar, yakni mental dan karakter. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.